Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bab selanjutnya, rangkaian listrik dinamis ya. Saya ambil slide-nya dari ini Pak Hairul Basar, dosen fisika ITB. Jadi kita akan bahas rangkaian listrik, pertama kita mulai dari baterai. Sumber tegangan itu baterai itu biasanya menghubungkan dua konduktor membentuk rangkaian tertutup. Karena baterai itu nanti pada rangkaian tertutup itu nanti menghasilkan arus listrik ya, karena ada beda potensial di antara dua kutub baterai itu nanti mengalir arus listrik. Baterai itu sumber tegangan tuh disebut GGL ya, gerak listrik, karena dia sebagai sumber beda potensial ya, sumber tegangan. Dia yang menghasilkan arus pada dia yang menyebabkan arus listrik pada rangkaian tertutup. Gambar, Pak. Pakai gambar itu. Iya, jangan diganggu. Ini pakai gambar. Jadi GGL itu kayak pompa muatan. Kalau kita punya pompa air itu kan dia yang memompa air untuk bisa mengalir. Kalau di sini GGL itu sebagai pompa muatan yang menyebabkan muatan bisa mengalir ya, pada rangkaian tertutup itu. Misalkan kita punya kayak gini, ini kutub negatif, kutub positif. Di sini sumber tegangannya epsilon itu adalah sumber tegangan di sini ya. Ini pada rangkaian tertutup ini dia menghasilkan arus I. Di sini hambatan rangkaian adalah R. Ya. AA aksen di sini yang melewati AA aksen itu adalah arusnya itu I. Jadi semua di sini arusnya sama ya pada rangkaian tertutup ini. Kita punya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan ini, GGL, itu kita bisa tuliskan DW di situ adalah usahanya yang dilakukan, DU VDQ. DQ itu adalah satuan muatan yang dia pindahkan ya. V di sini adalah beda tegangan di sini. Beda potensial antara kutub baterai. Kita bisa ganti dengan epsilon. Jadi VDQ, V-nya diganti epsilon, DQ ya. Jadi yang menyebabkan arus itu mengalir di sini karena ada usaha dari sumber tegangan itu. Jadi kalau ini nggak dihubungkan, rangkaiannya terbuka, otomatis nanti nggak ada arus listrik yang mengalir ya. Sini GGL, baterai itu bisa diabaikan hambatan dalamnya, hambatan internal. Kalau kayak gini kan, sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini artinya dia nggak punya hambatan dalam, diabaikan hambatan dalamnya. Contohnya, kalau yang sebelah kanan di sini ada hambatan dalam R kecil di sini. Jadi di sini baterainya punya hambatan internal. Secara ideal itu yang kiri, tapi sebenarnya di kondisi nyata itu sebelah kanan. Jadi pada kondisi nyata sebenarnya ada hambatan dalam baterai itu. Pada rangkaian sederhana satu loop kita punya di sini sumber tegangannya epsilon, mengalir arus I. Jadi arus di sini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di sini hambatannya adalah R besar. Ada R besar ya. Kita punya I sama dengan epsilon per R. Ya, I sama dengan epsilon per R. Kita mau cari dayanya, daya yang ditransfer oleh baterai itu, DU per DT itu adalah I kali epsilon. Ya, I kali epsilon. Ini daya yang ditransfer oleh baterai itu. Baterai. I itu kan dQ per dt. Kita bisa pindah ini ke ruas kiri.
dt-nya P dt ya. P di sini adalah dayanya ya, daya. P dt sama dengan du sama dengan I epsilon dt. Kalau kita ubah epsilonnya itu, epsilonnya diganti IR ya, berarti kita punya I kuadrat R dt sama dengan I epsilon dt. Jadi kita punya epsilon IR itu, jadi yang sebelah sini I epsilon dt itu kita ganti dengan I epsilon dt diganti dengan I epsilon dt diganti dengan I kuadrat R dt. Sebenarnya ini adalah pembuktian I sama dengan epsilon per R untuk rangkaian sederhana satu loop di sini. Jadi di sini P-nya itu R kuadrat I kuadrat R, P-nya diganti I kuadrat R kali dt ya. P dt-nya diganti I kuadrat R dt. Kemudian dt-dt-nya dicoret, nanti dapat ini. Ini cuma membuktikan bahwa I sama dengan epsilon per R untuk kasus rangkaian sederhana satu loop. Atau kita bisa pakai hukum Kirchhoff. Perhatikan hukum Kirchhoff di sini, hukum Kirchhoff 2 ya. Kalau kita pada loop tertutup, di sini titik A, potensial di titik A, ya VA, kita tuliskan loopnya berangkat dari sini ke searah jarum jam ya. Searah jarum jam, VA-nya VA plus VA plus epsilon. Di sini aturannya kalau ketemu kutub negatif jadi positif plus epsilon. Kemudian min IR. Karena arah kita ini arah loopnya itu kalau ketemu kutub negatif di sini positif ya plus epsilon. Kalau searah dengan arus IR-nya itu negatif min IR. Sama dengan di sini kembali ke VA, kembali ke titik A kan. Jadi sama dengan VA. Jadi di sini awalnya berangkat dari potensial VA plus karena ketemu kutub negatif ya. Kemudian ini min IR, kenapa min? Karena di sini arah arusnya searah dengan kita. Jadi dia arah hambatan ini, intinya hambatan itu mengurangi potensial ya. Makanya ini negatif, min IR, kemudian kembali sama dengan VA. VA dan VA di sini kan jadi 0. VA kurangi VA kan 0. Maka kita punya epsilon min IR sama dengan 0. Berarti epsilon sama dengan IR. Ya. Jadi I sama dengan epsilon per R. Itu untuk rangkaian tertutup satu loop sederhana. Jadi kalau kita punya kayak gini, ini berangkat dari titik A, kita mau berangkat dari titik A ya. Kembali ke A lagi. Berarti ini kita punya VA awalnya, VA plus epsilon. Kenapa plus? Karena di sini ketemu kutub negatif ya. Ketemu kutub negatif, kemudian ketemu positif, makanya ini plus. Jadi loopnya dari sini ya, loopnya kayak gini. Kemudian min IR, kenapa min? Karena arah arusnya kan ke sana. Ya, min IR, kemudian min IR lagi di sini. Min IR besar ya. Kemudian sama dengan VA. Balik lagi sama dengan VA. Jadi kalau kita gambar diagramnya ini VA awalnya, kemudian plus epsilon, kemudian min IR, kemudian ini konstan karena nggak ada resistor kan, nggak ada apapun. Kemudian min IR lagi sama dengan VA.
Jadi untuk kasus ini kita punya VA kurangi VA kan 0, berarti epsilon sama dengan IR plus IR. I-nya dikeluarkan ya, ini kan dijumlah, nanti kita dapatkan I sama dengan epsilon R plus R besar plus R. Kemudian kita punya hukum Kirchhoff 2, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I1 ini adalah arus yang masuk, I2 dan I3 arus yang keluar, dijumlahkan I2 plus I3. I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi ini kalau satu percabangan, di sini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini adalah hukum Kirchhoff, ini disebut dengan hukum Kirchhoff 1. Kalau kita punya ini kayak gini ya, VA berangkat dari potensial VA, kemudian min IR, ya, dikurangi minus IR, karena searah dengan pergerakan kita ya. Ini kan berangkat dari A ke B kan, min IR sama dengan VB gitu. Kalau yang ini VA plus IR, karena arah arusnya berbalik, plus IR sama dengan VB. Kemudian yang ini VA plus epsilon karena ketemu kutub negatif, plus epsilon sama dengan VB. Kemudian yang ini yang terakhir VA min epsilon sama dengan VB. Oke, kita lanjutkan. Contoh, kita mau cari arus yang mengalir pada, misalkan kita mau cari beda potensial antara A dan C, beda potensial antara D dan B, kemudian mana yang punya potensial paling tinggi dan potensial paling rendah. Kita pakai hukum Kirchhoff. Satu loop ya, kita berangkat dari A, VA plus epsilon 1 ya kan, karena ketemu kutub negatif plus epsilon 1. Kemudian lanjut aja min ya, karena arusnya ke sini nih, kita anggap ke sini arusnya ya. Min IR2, kemudian ini ketemu kutub positif berarti min epsilon 2, kemudian min IR1 sama dengan VA lagi. VA kurangi VA 0, kita punya epsilon 1 min epsilon 2. Ini min IR2-nya pindah ruas kanan, min IR1-nya pindah ruas kanan jadi positif ya. Kemudian masukkan angkanya epsilon 1, epsilon 2, masukkan R1 dan R2. Kita dapat I-nya. Arus yang mengalir adalah minus sepertiga. Arti dari minus itu artinya arah arus berlawanan dengan arah yang kita asumsikan. Tadi kita asumsikan arah arusnya adalah searah jarum jam. Dari A ke B, B ke C, C ke D, B ke A ya. Kayak gini. Ternyata di sini hasilnya negatif. Artinya arah arusnya itu bukan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, bukan. Tapi sebaliknya ya. Berlawanan arah jarum jam. Kita mau cari, jadi kita dapatkan arusnya min sepertiga. Kita mau cari tadi beda potensial antara A dan C. Berarti beda potensial antara A dan C kita bisa tuliskan VA min plus epsilon 1 ya. Kemudian min IR2 minus IR2 sama dengan VC. Sama dengan VC. Kita pindah ini, kita dapat persamaan ini ya. VA-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi VC min VA sama dengan ini, epsilon 1 min IR2. Ya. I-nya kita substitusi, ya, kita dapatkan 8,67 volt. Artinya C lebih besar dari A sebesar 8,67 volt. Jadi potensial di C lebih besar daripada A sebesar 8,67 volt. Kemudian selanjutnya kita mau cari beda potensial antara D dan B. D dan B, berarti D dan B. Kita berangkat dari, terserah mau dari B dulu atau dari D, dari B ya, misalkan dari B ke D. Ya, atau dari D ke B, misalkan kayak gini. D ya, berangkat dari D ke B ya, ke sini. VD plus epsilon 2 min IR2 ya. Min IR2 sama dengan VB. Ini arah arusnya tadi kalau kita
Ini seharusnya positif ya jadinya. VD ya. VD plus epsilon 2, ini arah harusnya ke sini kan. Misalkan arah harusnya dia ke sini. VD plus epsilon 2 min IR2 ya sama dengan VB. Kemudian pindah ruas, VB-nya pindah ruas. VD min VB sama dengan IR2 min epsilon 2. I-nya kita substitusikan yang positif karena kita tadi udah ambil arah arusnya itu dari D ke B. Jadi ini berlawanan dengan asumsi yang sebelumnya sudah. Jadi kita dapatkan hasilnya minus. Artinya beda potensial di D lebih kecil daripada di B. Jadi di B itu lebih besar sebesar 9,33 volt potensialnya. Jadi kita dapatkan VB min VA, rangkumannya VB min VA tadi kita dapatkan, coba kita lihat VB min VA bisa dilihat dari sini ya. VB min VA itu VB, VA plus epsilon 1 sama dengan VB. Artinya kita bisa dapatkan VB min VA sama dengan 6 volt. Artinya lebih besar VB potensialnya daripada VA. Kemudian kita punya VC min VA dari sini tadi 8,67 volt. VD min VA sama dengan min 3,33 volt. VD min VA kita bisa dapatkan dari sini. VD min VA itu kan min IR1. Ya. Ini kita dapatkan min 33, volt. Artinya VD kurang dari VA, kurang dari VB, kurang dari VC. Yang paling besar potensialnya VC. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Kalau kita punya sistem rangkaian kayak gini, di sini ada 2 loop berarti ya. Kita misalkan nih I1, ini I2, I3 arahnya kayak gini. Kita punya hukum Kirchhoff 1, harus yang masuk I1 plus I3, harus yang masuk I1 tambah I3, ya kan, ini masuk ke percabangan D, I1 tambah I3 sama dengan I2, ya kan. I2 adalah arus yang keluar. I1 tambah I3 sama dengan I2. Kemudian kita bikin loop pertama, dari loop pertama ya, ini kita berangkat dari VA, kemudian dari sini ya, VA min I1R1, kemudian plus karena VA ini kan dari sini, ini arah loopnya ke sini ya, arah loopnya saya gambarkan, arah loopnya ke sini ya, ini arah loopnya. Jadi ini ketemu pertama dari VA min I1R1 karena searahkan ya. Kemudian plus karena berlawanan, plus I3R3, kemudian ketemu kutub negatif plus epsilon 1 ya, sama dengan VA, kembali ke VA lagi. VA kurang VA 0, kita dapatkan epsilon 1 ini pindah ruas jadi negatif, ini pindah ruas juga ya, kanan jadi positif. Kita punya persamaan 1. Kemudian lanjutkan sini dari VB, ini loop kedua ya. Loop kedua. VB min I3R3 min I2R2 ya kan. Ketemu ini min I2R2. Kemudian ketemu kutub positif jadi negatif, min epsilon 2 sama dengan VB. Kembali ke sini. Ya,
VB kurangi VB 0. Pindah ruas ini ke kanan. Pindah ruas kanan, jadi epsilon 2 sama dengan ini. Kita punya dua persamaan ini. Kita punya dua persamaan ini, kita kalau mau mencari, kita bisa selesaikan dari tiga persamaan nih, 1, 2, 3. Bisa pakai substitusi ya, bisa pakai substitusi atau eliminasi, tergantung tergantung mana yang lebih mudah buat kita ya. Contoh, misalkan kita punya epsilon 1 3 volt, epsilon 2 6 volt, R1 2 ohm, R2 4 ohm. Berapa daya listrik pada hambatan R2? Daya listrik pada hambatan R2 itu ini. Berarti tugas kita itu adalah mencari arus pada yang melewati ini, yang melewati R2 ya. Ya. Dayanya kan I kuadrat, arus yang melewati R2 dikuadratkan kali R2 ya. Itu adalah daya listrik pada hambatan R2. Kita sebut saja ini I1 ya. Kita lanjut. Jadi kita mau mencari arusnya di sini, kemudian kuadratkan I kuadrat kali R2 ya. Kita pakai misalkan ini I1 ya. I1-nya ke sini. Kemudian ini misalkan I3. Ini misalkan I2, arahnya kayak gini. Kita pakai loop. Kita mau mencari arus pada I2 kan, kita mau cari arus I2 yang kita mau cari. Kita tuliskan hukum Kirchhoff. Kita berangkat dari sini, boleh. Misalkan sini ya. Ini kita punya berangkat dari titik sini misalkan, ketemu kutub positif jadi negatif, min epsilon 1, min I1 R1 ya kan. Oh, bukan min, plus I1 R1, kemudian ketemu kutub negatif, plus epsilon 2, kemudian min plus I2 R2, kemudian plus I1 R1. Bisa tulis gitu. Tuliskan. Tulis ya. Jadi saya ulang. Kita berangkat dari sini ya. Epsilon 1, min epsilon 1 karena ketemu kutub negatif. Min epsilon 1 ya. Min E1, kemudian min plus ya. Plus I1 R1, kemudian ketemu kutub ini, negatif, plus juga, plus E2, yang ini seharusnya negatif ya, karena ketemu kutub positif kan negatif, ketemu kutub negatif positif ya. Kemudian plus, ini ketemu searah, berarti ini plus I2 R2 ya. Kemudian plus I1 ya kan, plus I1 R1 sama dengan 0. Ya, kita punya persamaan ini, loop pertama. Kemudian loop kedua yang ini kita berangkat dari sini ya. Kita berangkat dari terserah.
Misalkan dari sini ya. Min I 2R2 ya. Kemudian ketemu kutub negatif jadi min E2 ya, epsilon 2. Kemudian min I 3R3 kemudian I3R1 ya, I3R1, kemudian ketemu kutub negatif jadi positif plus epsilon 2, kemudian ketemu ini min lagi I3R1 sama dengan 0. Ya, gitu. Kemudian hukum Kirchhoff yang percabangan kita punya I1 tambah I3 sama dengan I2. Ya. Yang ini sederhanakan jadi gini nanti. Ya. Jadi persamaan pertama, kemudian yang ini sama yang kedua jadi yang kedua ini. Ya. Kemudian selesaikan persamaan ini, substitusi, eliminasi, bisa disubstitusi ya. Kan diketahuin R1, R2, epsilon 1, epsilon 2 diketahuin. Tinggal substitusi aja. I2-nya substitusi sini misalkan. Atau kalian eliminasi, ini I3-nya disubstitusi dengan ini. Ya. I3 ini sama dengan, I3-nya diganti dengan I3 sama dengan I2 min I1 ya. I2 kurangi I1. Nah, ini di I3-nya diganti dengan I2 min I1, masukkan ke sini. Masukkan ke sini ya. Kemudian ini nanti eliminasi I1 atau I2. Itu dari dua persamaan ini. Dapat I1, I2, I3 nanti. Dicoba ya. Jadi kita dapatkan ini dalam ampere ya. Nanti kemudian kalau udah dapat I2, substitusi I2 kuadrat R2 dapat 1/4 watt. Oke. Dicoba sendiri. Kita lanjutkan. Sekarang untuk susunan paralel dan seri dari resistor. Ini sebenarnya kalau yang udah pernah, kalau di SMA itu sebenarnya sudah pernah ya. Tapi kita review ya. Kita punya kalau hubungan seri kayak gini, ini hambatannya bisa diganti dengan satu hambatan R seri. Jadi kita punya epsilon sama dengan IR1 plus IR2 plus IR3 ya. Ini epsilon sama dengan IR1, IR2 tambah IR3 ya. I-nya bisa dikeluarkan. Akhirnya R1 tambah R2 tambah R3 bisa diganti dengan RS, R seri. R penggantinya R seri adalah jumlahan ini aja. Sekarang kalau paralel kita punya yang kalau di seri itu pembagi tegangan, jadi epsilonnya epsilon sama dengan
V1 tambah V2 tambah V3. Nah, V1 itu adalah I kali R1. Ya. V1 itu I kali R1, V2 itu I R2, V3 itu adalah I R3. Jadi di sini tegangan pada baterai terbagi jadi 3 di sini. IR1 tambah IR2 tambah IR3. Jadi kalau seri itu adalah pembagi tegangan. Sekarang kalau paralel, di sini yang terbagi itu arusnya, pembagi arus. Jadi paralel itu disebut pembagi arus. I itu adalah arus total yang mengalir pada baterai. Di sini I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Arus yang masuk itu adalah I, arus yang keluar itu I1, I2 tambah I3 ya. Jadi kita punya di sini juga karena satu percabangan di sini, maka tegangannya itu atau beda potensialnya itu sama. I1R1 sama dengan I2R3, I2R2 sama dengan I3R3. Jadi kita punya ini. Di titik percabangan kita, karena satu cabang ya. Maka kita bisa ganti I sama dengan epsilon per RP, R-nya R pengganti ya, untuk pengganti paralel. R paralel. I1-nya diganti epsilon per R1 ya, dari sini nih. Ya. Kemudian I2 epsilon per R2, I3 epsilon per R3. Ini kan sama-sama epsilon. Sama-sama epsilon, semuanya dibagi epsilon jadi 1, 1, 1. Kita dapat 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi kalau paralel di 1 per ya. Lanjutkan. Sampai di situ dulu mungkin. Sekarang bisa dicoba latihan yang ini. Coba latihan yang ini ya. Oke. Selamat mencoba.